Halo teman-teman sahabat CB Official, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan salam bahagia. Oke, untuk kali ini saya akan podcast ya, sama banyak request. Karena banyak request dari teman-teman juga untuk menyarankan podcast dong. Maka dari itu malam ini saya podcast dengan teman saya, sahabat dari SMP. Namanya Bapak Harun. Jadi nanti semuanya bisa kita ambil hikmah dari kejadian yang beliau alami, apa yang baik, apa yang buruk, dan itu emang realita kehidupan. Kita kembalikan lagi, semuanya udah ada yang ngatur. Dan juga ini sebagai motivasi kita agar lebih berhati-hati dalam melangkah. Oke, Bapak Harun, sahabat, teman ketika masih SMP. Perlu diketahui teman-teman, saya dulu pernah kaget ya, ketika teman saya ini beliau yang anaknya baik, pendiam, kok tiba-tiba ada kabar masuk penjara. Ya, itu pengalaman tahun berapa? Pengalaman tahun 2012. Tahun 2012. Ya. Waktu itu masih belum menikah ya? Ya, belum. Apa ada penyesalan ketika atau hikmah yang diambil atau kiranya apa yang dipetik? Ya, kalau dikatakan ya penyesalan ya ada. Nggak mungkin kan tiap kesalahan nggak ada penyesalan. Pasti ya. Iya. Itu pasti akan terekam seumur hidup. Karena masalah apa Anda terjerat sampai di persidangan meja hijau? Ya, awalnya cuman kepingin mengikuti tren. Piye mengikuti apa guys? Minum dulu guys. Ayo minum dulu. Sorry nih, kita belum dapat sponsor ya. Kali aja nanti Le Mineral ataupun teh pucuk ngasih kita endorse untuk acara podcast ini. Gimana? Awalnya piye? Awalnya oke, tak buka ya. Bapak Harun masuk penjara selama 2,5 bulan dikarenakan kasus togel. Bermain togel tapi masuk penjara. Wis, intinya gitu. Awalnya gimana Anda mengenal togel? Ya, diajak teman, kamu nggak ikut nitip nomor. Terus akhirnya ya ngimpi ya, ditomboki. Kepethuk sesuatu di jalan ditomboki ngono ya. Akhirnya ono ulo ditomboki. Ya, jadi kepingin lah. Nek katanya temenku dulu katanya kode alam gitu yo. Iya. Kode alam. Kalau ada sepeda motor baru serinya, wah jadi kode alam. Ya. Awalnya Anda bermain togel karena teman. Iya. Karena teman sehingga Anda apa waktu itu kok ternyata main togel ini enak. Apa Anda awalnya sering dapat atau sering menang? Ya ada banyak kalahnya sih. Lebih banyak kalah atau menang? Kalah, lebih banyak kalah. Iya. Tapi sekali menang pengen terus. Nggak mungkin kan judi nggak diiming-iming ya. Pasti judi ya ada menang ada kalah, tapi ya kebanyakan kalah. Kebanyakan kalah. Ketika Anda harus berurusan dengan pihak berwajib, itu awal ceritanya gimana itu? Ya pertama saya kan nggak tahu ya kalau ada yang pihak berwajib mengikuti
atau ada laporan dari warga. Saat itu saya ke warung beli kopi. Kok tiba-tiba ada pihak yang berwajib datang langsung menangkap. Loh, ada apa ini, Pak? Terus Kan ya kaget lah. kaget guys. Kamu pengecer. Oh, pengecer. Iya. Sik, maaf. Istilah pengecer. Jadi kita garis bawahi dulu ya, maaf Iya. saya potong. Jadi ada orang itu konsumen gitu, Mm-mm. pengecer, setelah itu Pengepul, pengepul. terus bandar. Oh, ada 4 tahap. Jadi Pengecer. konsumen, Ya, pengecer, pengecer, Pengepul, pengepul, dan bandar. bandar. Iya. Tadi ini bandar ini gembongnya ya. Iya. Jadi ketika Pusat lah. pusat, Iya. pusatin Nduk, bandar. Nah, Bos, juragan. Bose. Oke. Ternyata tingkatannya gitu, Es. Seperti multi level marketing. Oke. Gimana caranya Anda dari konsumen menjadi pengecer? Awalnya kok iso jadi naik tingkat jadi pengecer? Kan awalnya saya kan cuma nitip Ya, ke pengecer yang pertama kan. pengecer yang pertama Iya. awalnya nitip, aku titip tombok Iya, ngono ya. Maru tiba-tiba awakmu ae sing golek wong bagian awak bagian pengecer. Oh, modelnya bagian narii. Ah. Sopo sing tombok, siapa sih tombok ngono ya. Terus Terus ya itu wis jadi pengecer. Di situ ada pengepulnya sendiri ya, setiap habis narik dari konsumen saya berikan ke pengepul. ke Itu. pengepul. Jadi dari konsumen Ke pengecer kan. ke pengecer terus Iya. ke pengepul. Ini maaf ini. Setiap 1000-nya togel itu dapat berapa? Oh, enggak 1.000, 100.000. Oh, kok 100.000? Iya. Enggak, misalnya gini. Aku kan Apa pernah hasilnya? Nek tombok 1000 Oh, iku oleh perolehan. Heeh. Perolehan ini 1060. 1060. Itu Anda sebagai pengecer itu dapat persen atau oleh persen apa piye? Ya, kalau udah dapat 100.000 10%. Itu pengecer ya? Iya. Berarti nek katakanlah ono wong tombok Kan- 100 Kan omset lah, hitung ini kan omset. omset. Omset kan nggak mesti dapatnya. Soalnya kadang ya dapat 300, berarti kan 30.000 gitu loh. Oh, persenan rekennya ya. Persen. Tadi nek ono wong tombok sampai totali kabeh dikalkulasi sampai 100, 200, 300 berarti dapatnya 10%-nya ya. Iya. 110 berarti dapatnya 10.000. Ah, berarti Anda nyetorkan ke pengepul itu Jadi, misalnya 100 ya, sampai Ya. setorkan 90. iya, 90 Iya, otomatis iya. langsung dipotong gitu ya. Ah, gitu. dipotong ya nggak mungkin lah langsung dipotong, paling ya ikut nitip nomor sekian. Oh, persenannya digawe tombok ngono ya. Nah, Berarti persenan dari pengecer iku nggak dirasakan. Wis tak Iya, tombokno iya, ngono iya. ya. Gitu ngono. Tadi lumayan oleh ku lumayan oleh. kayak ini nyaut. Bekne nyaut. Oke. Kita kembali lagi. Jadi status Anda ketika berurusan dengan hukum itu statusnya pengecer ya. Ya, Statusnya pengecer. Jadi waktu Anda ditangkap di warung kopi itu gimana? Langsung kira-kira gimana gitu? ya nggak langsung dipukul atau gimana ya, langsung ditangkap aja. Kamu pengecer, Kamu pengecer gitu ya Iya. Mas nih. Awakmu ngecer ngono ya. lihat HP-mu mas. Mm-mm. Nah, kebetulan emang ada BB, Ada tapi BB. nggak ada uang. Ada apa BB berarti di HP SMS. Aku pesen nomor sama ini gitu ya.
Terus Terus ada nama-namanya kan udah tak kasih nama. Namanya ini si A, si B, si C. Ini buktinya BB ini ada ini. Uangnya mana loh? Ya nggak ada lah, wong ini cuma SMS tanya uang. Es langsung mau dibawa loh. Ayo ikut ke polsek loh. Siapa? Loh aku tuku kopi, iki kopiku panas iki. Sebenarnya siapa sing ngombe? Sing bayari siapa? Ya tak ombe ini sih. Gak apa-apa mari nyaman gawa. gitu ya, ya. Terus Ya habis itu ya yang ikut aja. ikut aja, ikut ke polsek. Oke, untuk ini maaf ini untuk proses ke polsek Anda di BAP dengan status pengecer ya. Terus kira-kira pengalaman ketika ada di penjara apa itu tahanan ya. Lapas. Oh, nek lapas itu kan ya. di penjara Tahanan, sementara ya. ya. Tahanan polsek lah. Kira-kira situasi tidur di tahanan itu gimana? Yes, Pirang biasalah. dino. Seminggu nggak salah ya. Seminggu. Apa ndek situ iku ada kasur ono Oh, bantal? nggak ono. Nggak ada ya, nggak Nggak ada. ono itu. Cuman alas lantai aja. Alas lantai. Makan gratis, Makan dikirim lah. dikirim. Makan dikirim. Oh, jadi makan nggak dari Oh, nggak. makan tetap dikirim. Tiap polsek kadang beda-beda. Kadang ada yang dikasih makan, ada yang enggak. Oke, di sini kita nggak menyebutkan, cuma pengen tahu aja ya. Status Anda pengecer. Untuk konsumen itu juga diciduk kah? Ya pada kabur lah. Untuk Tahu konsumen gitu. pada kabur. Terus Tapi tetap polsek tetap nyari tahu di mana rumahnya si A, si B, si C. tetap diusut ya. Iya. Intinya tetap diusut. Sampai ke pengepulnya juga tetap diusut ya. Iya. Tetap diusut, ditanya pengepulnya orang mana gitu. Oke. Untuk proses Anda kan setelah itu ke persidangan. Nah, untuk proses dari di polsek ke persidangan itu nunggu berapa hari? Persidangan dari di polsek seminggu, terus di lapas seminggu, baru langsung sidang. Oh, 2 minggu baru proses sidang. 2 minggu baru proses sidang. Setelah itu vonis ya. Ya. Oh enggak langsung vonis. Iku sidang pertama pembacaan, kedua tuntutan, ketiga vonis. Karena oke. Ketika Anda sampean waktu tuntutan Nah, itu dituntut untuk penjara mungkin berapa lama? 4 bulan. Oh, 4 Kurang bulan lebih ya. 4 bulan. Habis itu ketok palu 2 bulan setengah. 2 bulan setengah. Oke, alhamdulillah kalau gitu enggak sampai lama kan. Iya. Pas 2 bulan setengah ya. Jadi mungkin ketika Anda menjalani proses sidang, jadi semua teman-teman Anda kabur dari pengepul, dari bandar, Iya, kabur semua. kabur semua Iya. dari rumahnya masing-masing. Iya. Ada yang ke Tuban. Terus ada yang ke Mojokerto, nggak karuan lah. Lari semua ya. Iya, soalnya kan apa? Dia kan nggak berani berbuat tapi nggak berani bertanggung jawab. Oh, itu saya garis bawah ya. Berani berbuat tapi nggak berani bertanggung jawab. Saya salut, berarti sampai udah tahu resikonya. Iya. Otomatis ketika Anda berhadapan sama hukum itu emang resiko yang sampean tanggung. Oke. Untuk persidangan akhirnya mereka semua kabur, terpaksa sampean sendiri ya yang Iya. katakanlah sebenarnya bukan jaringan putus tapi melayu gitu ya. Iya. Oke.
eh untuk selanjutnya ini kan udah menjalani 2,5 bulan ya. Ya. Kira-kira gimana hikmah apa yang sampean rasakan ketika sampean menjalani hukuman berada di lapas sama tahanannya dipisahkan apa enggak mungkin atau semuanya kumpul jadi satu? Untuk di lapas mana waktu itu? Lapas Sidoarjo. Di lapas Sidoarjo untuk mungkin Ya pertama kan ya masuk ke lapas itu di karantina. Karantina itu kumpul semua orang yang mempunyai banyak masalah kumpul jadi satu. Narkoba, maling, kekerasan, pencuri, apa ada pembunuhan juga? ada. Semua jadi satu ya. Ya. Terus lama-lama kan nggak muat, tambah terus karantina itu pokoknya muatnya satu ruangan hampir 60 orang, tidur aja susah. Loh, satu ruangan itu ukuran berapa? Kira-kira untuk satu ruangan itu ukuran berapa? 9 kali 4 ya nggak salah, itu sudah sama kamar mandi. 9 kali 4 untuk 60 orang itu di lapas itu ya. Kira-kira ya itu ya. Kira-kira itu kita nggak tahu pasti ya ukurannya ya. Mungkin diperkirakan mungkin seperti ini atau lebih besar dari studio ini. Ya seperti agak kesana dikit lah. Agak lebar. Iya lebar dikit. Jadi kemungkinan ini studio ini sih 10 kali 4 kali 4,5. 10 kali 4,5 berarti yes. Agak lebar dikit ya. Iya. Jadi ya mungkin lebih dari 10 kali 4,5 gitu ya untuk 60 narapidana. Tidur aja susah. Jejer kayak iwak bandeng ya. Iwak bandeng apa iwak pindang? Iwak bandeng dijejer ya. Oke. Turu wong swidak jejer kaya iwak pindang. Wis gak iso nanti wis pancet ngono iku. Sik iki kita jadi lanjut membahas di kehidupan di penjara ya. Kalau sekilas kadang kita dengar cerita, arek sing nyariku digawe kongkon-kongkonan karo sing senior. Itu realita di kehidupan di penjara itu kayak gitu enggak? Enggak. Kalau apa narapidana dari jauh atau anak daerah luar wilayah sinilah, ya pasti kan jadi suruhan orang. Soalnya nggak mungkin dia dibesuk orang tuanya kan. Jadi dia disuruh gini ya jalan, suruh gini jalan, tapi nggak diambil tenaganya, kasih upah gitu. Oh, yang nyuruh itu senior yang ada di tahanan, maksudnya napi apa gimana? Ya napi ya ada kan di sana kan ya, nek jaga nama kan toko kono to ya gak iso lah. Soalnya nek wong ado teko keluarga butuh duit gawe ngopi, gawe rokokan lho, baru deh. Oh iya Pak, aku gelem sampean kongkon ngene. Engko iki buruamu. Oh, maaf. Berarti di garis bawah di penjara itu nggak seperti koyo nek arek anyar dikon mijeti. Wah. Terus nggak kayak gitu ya. Berarti sama-sama pengertian. Kene le tak kongkon, engko tak kei rokok istilah gitu ya. Berarti ning lapas ono kantine, guys. Ono rek. Tapi ya aku mau rokok situ ya dibagi wong papat. Rokok situ dibagi wong papat. Ditokno kabeh yo entek. Utute bareng-bareng. Iya, ayamu ngono ya. Iya, kopi sak gelas ya dadi wong papat. Kadang yo sik lebih sing liwat, oh aku inci bro. Iya wis inci pono. Itu di penjara. Jadi ketika ada kira-kira rasane 2,5 bulan nduk penjara iku suwe apa ora? Suwe lah. Suwe ra. Tapi ya
kayak pengalaman lah. Dibuat pengalaman, istilahnya diambil hikmahnya juga. Ya enggak ono lawang mlebu ngono nang seweneng. Ayo. Iya. Berarti Meskipun badannya tatoan nggak mungkin dia merasa senang. Apalagi kalau dengar suara Idul Fitri, Idul Adha atau Tahun Baru, pasti nangis. Sik. Berarti sampean selama 2 bulan setengah itu melewati Idul Fitri dan Idul Adha. Enggak. Tahun Baru. Tahun baru. Pasti nangis pengen kumpul biasa karo arek-arek breng. Breng. Akhirnya nyemut kembang api ya. Goncet kembang api ya. Lah nduk goncet pacar boleh gak iso boleh. Nek nduk jero lah wis ndelok njaba tok, wis ndelok mercon tok. Wah. Yang ngene iki berarti ya. Cek ero rasane ya apa. Itu hikmah yang diambil. Saya apa? Enggak maksudnya saya gak apa? Maksudnya saya gak ngawur ngono ya. Cek dibaleni maneh lah. Tapi nek sampean karena kasus togel 2 bulan setengah udah benar-benar kapok ya. Iya. Itu mungkin ada suatu hidayah dan hal yang bisa kita ambil. Soalnya kan banyak yang residivis itu ya. Sampai 4 kali mau bolak-balik masuk penjara. Ya, Pak. Ya ada itu. Akhirnya Cik pancet ae angel ae kandhanane ngono ya. Nah, tergantung wong yang jeneng ngene iku. Tergantung orangnya. Soale ngomong tergantung wonge ya kadang habis dari penjara sebelum sampai itu dikasih uang lah. Kasarane kalau ketangkap polisi langsung tak tebus Pak sakmene. Kan engko mari kecekel maneh. Tak tebus maneh Pak sakmene. Karena hitungane lah jagakno keluargane lah. Oke. Itu yang sing bisa ditebus. Wis saiki gak usah basing bisa ditebus. Iku urusane sing nglakoni ae. Urusane tadi urusannya kita yang berani berbuat, berani bertanggung jawab dan itu emang resiko yang kita hadapi. Ya. Dan ini suatu 2 bulan setengah setelah itu pulang dari Lapas Sidoarjo ya. Iya. Dijemput atau mulai dhewe? Dijemput tanggal sakmene pulang gitu ya. Iya, tanggal sekian pulang tapi apa? Pas iku lali. Mulane kapan ngono? Iya, telat sedino. Nyusule lali. Iya, sing nyusul lali. Akhir paling balik kapok ngono. Ngenteni ngarep-arep ae. Wayahe tanggale mulai gak mulai apa iki. Lah kok gak langsung mulai Pak, tak mlaku ae tak. Enggak iso soalnya Tanda tangan. Ono tanda tangan teko pihak keluarga. Penyerahan. Engko bek murmu gak tutuk omah minggat. Minggat nang ndi ya wis? Ya 2 bulan setengah. Setelah itu Anda pulang. Nyampe rumah. Wis itu pengalaman sing sangat berarti sampai seumur hidup ya. Dikembalikan lagi. Gimana sih efek masyarakat apa sampean minder ketika pulang ke rumah? Arek iku mari metu teko penjara, arek iku bekas narapidana apa ada cap kayak gitu dari masyarakat? Ya pasti ada lah. Pasti ada ya. Nggak mungkin kan orang nggak bilang kayak gitu. Oh iku cae mlebu penjara. Siapa mau ya duwe anak wedok nih. Oh jadi dedare iku mari mlebu teko penjara. Walah. Itu cap ya. Padahal kita garis bawahi teman saya ini masuk penjara karena togel. Tapi saiki sawane ya maaf ini togel sekarang udah nggak terlalu diurusin ya.
Tim kreator piye togel jake ora? Saiki mah Narkoba. Narkoba sing akeh sing kecekel ya. Narkoba itu sampai pirang-pirang tahun. Oke, Pak. Jadi ketika pulang ada sanksi sosial juga ya. Otomatis koyok di apa? Kayak dikucilkan mungkin sama teman-teman juga. Ya adalah sebagian lah, nggak semuanya. Iya. Dan aku dolen ning rumahmu iku pirang wulan apa pirang dino setelah kamu kecekel yo? Suwe apa dilo yo? Lali. Ya, itu. Oke, semuanya bisa diambil hikmahnya ya. Orang yang buruk belum tentu dia memang buruk. Orang yang luarnya baik belum tentu dalamnya baik. Semoga kita selalu diberikan kebaikan. Oke. Kita lanjut lagi. Untuk sampai saat ini, Pak, saya mau tanya, kan katanya orang kalau setelah masuk penjara itu katanya nggak bisa ngurus SKCK. Bener apa enggak? Bisa. Ada tapinya, mungkin ada catatan pernah. Oh, nggak ada catatan. Langsung jadi SKCK. Langsung Nggak jadi. ada catatan narapidana. Iya. Oh, nggak ada. Nggak ada ya. Nggak ada. Alhamdulillah kalau gitu. Oke. Pesan sampean kepada para teman-teman yang melihat podcast kita, iku opo tentang pengalaman sampean sing pernah menjalani hukuman iku. Apa pesan dan kira-kira ojo ngene ta. Wis tak larek wis mlaku sing lurus-lurus sae, gak usah neko-neko apa piye. Pesan sing apa sing sampean rasakno selama iki kira-kira. Apa kira-kira? Tak wakil ya. Ya wis. Ya wis kate nangis. Jaga bingung-bingung. Iya sih, Kak, bingung. Oke, teman-teman. Kita udah mendengar ya, karena perbuatan kita yang sepele, yang awalnya ikut temen karena bermain togel ya. Iya. Setelah itu wis awakmu bagian ngecer. Ya, engko marono tak kai perjupuk ono arek-arek sing biasa tombok kan gitu ya. Akhirnya harus berurusan dengan pihak berwajib dan menjalani hukuman. Nah, kan kita nggak sampai berpikiran sejauh itu kan untuk resiko-resiko yang kita ambil dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi intinya tetap hindari untuk perbuatan yang melawan hukum, syukuri apa adanya, dan kita harus tahu mana itu yang nanti kita bisa merugikan kita sama keluarga, ataupun apalagi kalau kita juga punya orang tua. Pastinya kan kita juga awalnya nggak sampai kepikiran, aku nggak sampai kepikiran ya. Aku lo gak nyolong, aku lo gak nggawe sabu, aku gak nggawe opo. Aku cuma dolinan togel. Nah, itu kan masalah-masalah sebenarnya yang di luar dugaan kita, tapi karena ini adalah memang jalan takdir kehidupan yang bisa kita jadikan pelajaran ke depannya untuk agar kita jadi lebih baik dan lebih berhati-hati. Dalam garis bawah, konten ini kami buat bukan untuk apa, karena ini adalah realita kehidupan di masyarakat mungkin di kalangan bawah ataupun dalam artian di pedesaan, bukan di yang kejahatan besar. Ini yang kejahatan sepele. Contoh apalagi ya, hati-hati ojo sampai
ketika udah jadi di mata-mata pihak berwajib, akhirnya cek pancet dolinan ngene kan iso kecekel ya ngene iki ya. Hah? Apa sing askriting, apa sing QQ, ding domino. Nah, itu kan akhirnya kok satu seripis sewuan Dadi akhirnya wis diintip akhirnya digerebek. Nah, jadi kan masalah-masalah yang sepele itu nggak jadi sepolo. Oke, cukup sekian teman-teman. Terima kasih Bapak Harun. Ini emang teman saya yang sebenarnya dari dulu pengen saya berbagi untuk awal podcast kita ya. Ini juga saya masih belajar podcast. Ini juga mic-nya masih oyak-oyak ini. Mic-nya masih oyak-oyak. Yang hikmah yang kita ambil, berhati-hati dalam melangkah karena waktu tidak bisa diputar. Usahakan kita berbuat baik agar berguna juga untuk masyarakat dan tidak mengecewakan keluarga. Oke, terima kasih teman. Terima kasih.